juta ini. Ya, di LPMD juga jadi apa, kan begitu, akan jadi apa-apa. Nah ini saya manggil Karang Taruna, ini contoh Karang Taruna saya panggil. Program saya, karena kemarin saya melanjutkan program saya tahun ini, saya punya program 2 andalan. Program mobil ambulan atau siaga dengan program gedung olahraga atau serbaguna. Ini saya panggil Karang Taruna, tolong untuk nanti uang 15 juta itu jadikan kuade sama salon. Dan kursinya nanti yang tanggung jawab di situ adalah desa. Desa sudah ngajukan saya kursi 90 kursi pembelian pada tahun ini. Nah nanti gedung olahraga ini memang saya suruh garap kepada pemuda. Contoh ya ini, kalau mantenan di situ, kan kita tahu bahwa masyarakat mantenan berapa biayanya? 20 katakan ya. Di situ lengkap. Ono salon, ono kuade, ono kursi, ono sengewangi, 5 pemuda bersih-bersih atau apa jenis kayak senoman gitu ya, 5. Ini hanya 5 juta, murah ndak? Kan murah toh? Nah, nanti pemuda ini sehingga tiap satu event akan menyimpan dana setelah 2,5 juta itu ke desa, 2,5 juta ke pemuda. Ya, cuma nanti yang memegang adalah pemuda. Ini katakan dapat hasil bersih 1.500.000 satu kali event. Tiap minggu ada berarti 4 kali event. Berarti berapa pendapatannya pemuda? 6 juta. 6 juta kali 12 akan mendapat sekitar 70-an sekian ya itu. Nah ini masuk enggak? Kan masuk loh. Nah jenengan pun begitu nanti dengan lapangan itu ada kan cekson 1 minggu tidak apa-apa, 1 minggu sekali ya, berarti 1 bulan kita akan mendapat dana keorganisasian 40 juta misalnya, dapat 20 ya, pembangunan, penggalangan pembangunan 40 juta dikalikan 10 berapa Pak? 400 juta loh. Iso sampai ini gajian nih iso 1 juta. Nah ini harus semangat, gak kalah BBD. Karena anggaran itu kan tidak ilegal, karena jenengan punya apa peranan di situ. Tidak ada hubungannya dengan audit dengan ya Pak Arya. Karena ini kan menyelenggarakan sendiri, dipakai sendiri. Nah, bahkan di situ memberikan fasilitas. Contoh, dana penggalangannya dapat 400 juta 1 tahun. Nah 480 berarti ya 1 tahun ya. Ini jenengan adakan pembangunan lapangan, katanya gaya lapangannya opo lek 200 juta ini. Ya lapangan elit misalnya ya. Terus yang 200 juta gaya sosial. Ya udah bisa itu. Sehingga nampak BBD ngadakan sosial bersama dengan kepala desa, paham enggak jenengan? Nah, belum nanti di Menteri Keagamaan, Menteri Informasinya, di GIM-nya. Nanti kita akan di situ akan ada TikTok, pengusaha dan semua pengusaha marketingnya melalui informasi. Ya kata Pak Hari, jangan jauh-jauh, sekaligus kita memfasilitasi lontong apa kegiatan apa yang ada kita menjualkan aja. Oleh hati titik kita jadikan. Ini ratusan juta juga. Nah, contohnya juga di pembangunan. Kita sepakat masukkan 2% aja pembangunan setiap dapat ke LPMD, udah dapat berapa itu? Misalnya pembangunan itu katakanlah nilainya ya Pak Surya 60 juta, 60. Paling enggak dari beberapa apa tadi ada beberapa seksi ya, dari segi agama segala macam tadi berinovasi lah ya. Berinovasi katakan misalkan dari sisi agama misalkan lomba adat segala macam itu pastinya yang membidangi dari sisi keagamaan ya. Misalkan dari sisi kesenian misalkan terkait dengan berbagai kegiatan seni ya itu sudah ada yang membidangi. Nah, tentunya bidang kesenian ini dalam artian bagaimana keteraturan ya bisa diwujudkan. Nah besar harapan kami dengan nanti YouTube channel yang sekarang alhamdulillah ya
Ini ada pendatang baru di LPRT, itu Mbak Mega namanya ya, dari Bonangan ya. Beliaunya nanti yang kami perankan di adminnya media sosial ya. Admin media sosial. Jadi gambarnya bagaimana desa ini memfasilitasi terkait dengan YouTube dan TikTok. Tadi apa yang difasilitasi? Nah, yang difasilitasi adalah di saat nanti misalkan Bapak Ibu ya, misalkan punya kegiatan mungkin bersih-bersih lingkungan ya, atau misalkan ulang tahun, misalkan ada albanjarian, ada kegiatan apapun, itu nanti bisa diliput ya. Dan hasil liputannya nanti disetor ke admin desa untuk di-up di YouTube ya. Nah, jadi untuk YouTube itu adalah semua aktivitas yang ada di masyarakat. Nah, kalau memang dari misalkan warga menghendaki ada tim YouTube yang turun, nah itu berarti ya ongkosnya. Tapi kalau misalkan dari warga sendiri meliput kegiatannya untuk di-up di YouTube itu gratis. Nah, itu nanti contoh-contoh yang akan kita jelaskan dengan konten. Nah, untuk TikTok ya ini kami sudah sepakat ya, ada beberapa desa yang sudah kami ajak koordinasi. Jadi TikTok itu nanti unggahannya khusus UKM ya. Jadi pelaku-pelaku usaha itu nanti bentuk fasilitasi dari desa untuk menginformasikan atau membantu marketingnya itu di TikTok. Ya di sini ada misalkan usaha lontong ya. Ya kayak saya ini perlu tahu pengusaha lontong ini kontak personnya berapa, siapa saja ya. Misalkan ada pelaku usaha lagi lain, misalkan ada unit-unit usaha kreatif ya, misalkan ada singgih layangan misalnya, sing saya untuk kayak gini apa ya Pak, yang bisa menjelaskan ya nanti itu Mbak Mega itu yang siap untuk membantu itu ya. Jadi nanti pelaku-pelaku usaha supaya bikin konten itu gampang ya. Contoh misalnya Bapak Ibu aku duwe produk ya, undi-undi, mungkin telepon lah, mungkin apa segala macam ya. Nah, kalau mau membutuhkan ya bisa dihubungi di nomor di bawah ini, misalkan nanti seperti itu ya. Nah, dan harapan kami nanti dengan adanya YouTube channel, dengan adanya TikTok tadi, saya sudah sampaikan kepada Pak Inggi pada pertemuan yang lalu ya, untuk menyiapkan 1 RT 1 pemuda. Ya tujuannya apa? Ya di saat ada misalkan programnya kepala desa ya, yang harus diketahui oleh masyarakat sumber kerajaan. Nah bagaimana setiap RT nanti pemudanya menyebarkan ya, sehingga masyarakat bisa tahu. Ya, dari situlah harapan saya di saat ada inovasi kreasi ya, itu dengan membuat konten. Contoh misalkan tadi yang diangkat Pak Edi tadi, bagaimana pemanfaatan gedung serbaguna. Nah, itu dijelaskan dengan konten. Nah, sehingga masyarakat itu kepahamannya nanti lebih paham. Kalau Pak Edi tadi kan menjelaskan tentang global saja ya, berbagai peluang yang mungkin bisa diambil ya untuk pemberdayaan Karang Taruna dengan anggaran yang ada ya. Setelah Pak Edi mengevaluasi misalkan sekian tahun, ternyata wujudnya itu yang kayak apa sampai sekarang kayaknya nggak bisa dievaluasi. Nah tadi yang disampaikan Pak Edi salah satunya, bagaimana kalau misalkan Karang Taruna mengelola gedung serbaguna ya. Nah, itu nanti masyarakat akan jelas, oh maksudnya ngono. Nah dari situlah nanti peran informasi ya. Dengan adanya peran informasi tadi ya nanti kan banyak pencerahan ya. Pencerahan itu gampangnya akhirnya Bapak Ibu nanti punya keberanian, punya ide ya untuk menyampaikan. Contoh misalkan yang di Perban misalnya, Pak Inggi tadi kan memotivasi itu lokasi mana yang bisa dipakai wisata. Nah, Pak Inggi memberikan satu gambaran. Nah, di saat Pak Inggi meluncurkan sebuah gagasan seperti ini, yang diharapkan pemerintah itu masyarakatnya bisa respon. Ya, alhamdulillah Pak Inggi ini cerdas. Saya akui ya. Saya juga ketemu beberapa kepala desa, ya di samping cerdas,
yang paling penting lagi, Pak Gino orangnya transparan. Ya, di saat transparan itu gambarannya pintu masuk masyarakat untuk ya berpartisipasi itu ada. Tapi kalau misalkan pemerintahan desa ini nggak membuka transparansi, ya pintu masuknya untuk berpartisipasi itu nggak ada. Nah dari sinilah harapan saya dengan adanya Pak Edi ada keinginan untuk membuat media sosial YouTube dan TikTok segala macam tadi, itu bentuk pemerintahan yang transparan. Dan Pak Edi banyak gagasan-gagasan kaitannya dengan pengembangan ya, dengan YouTube tadi juga harapan saya nanti semua ya, yang dilakukan kepala desa berserta LPMD tadi ya, berupa program-program pembangunan juga diliput ya, sehingga selama pemerintahan dipegang oleh Bapak Abu ini apa saja yang sudah dikerjakan ya, sehingga masyarakat bisa tahu ya, misalkan pembangunan jalan ya, misalkan pembangunan gedung serbaguna ya, persaingan ya, terus misalkan kemarin kegiatan misalkan lomba bersih lingkungan segala macam. Ini masyarakat perlu tahu maksudnya apa. Di saat memang kepala desa ini memberikan satu keterbukaan ya, akhirnya masyarakat bisa tahu. Alhamdulillah kan gitu ya. Tapi di saat masyarakat nggak tahu, pemerintah desa ini posisi dikerjakan ya. Jalannya anggaran sama ya, segala macam lu jadi apa. Nah dari situlah nanti peran utamanya peran dari kelompok informasi masyarakat ini yang siap ya menyajikan berupa data ya, misalkan ada anggaran ini keperuntukannya kemana saja ya, bisa seperti itu. Makanya bisa lakukan kami dengan adanya YouTube channel tadi itu sebagai media untuk mencerdaskan ya, untuk membuat masyarakat itu gampang tahu, mudah tahu ya. Dengan YouTube channel tadi ya, makanya bisa menjadi sebuah potensi bagaimana masyarakat yang punya ide, gagasan segala macam itu bisa bikin konten ya, bisa bikin konten. Nah dari situlah nanti kami akan sering-sering memberikan satu liputan ya, atau satu pencerahan ya. Di saat nanti saya selalu bersama kepala desa ini berkeliling melihat potensi yang kemudian bisa digali, yang kemudian bisa dikembangkan, itu nanti dengan membuat konten. Nah harapan saya nanti kalau sudah ada YouTube channel yang sudah kita informasikan, ya mari kita ajak masyarakat untuk menyaksikan YouTube channel nanti. Ya mungkin itu Pak Egi yang bisa kami sampaikan ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Berlanjut nanti ada sesi tanya jawab ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.